Menikahi Hot Om. Bab 205. Udah, nak. Jangan, nak. Ucap Mama Indah berusaha memeluk Mahesa. Jangan. Jangan hancurkan masa depan kamu dengan menyakiti dia. Namun Mahesa sepertinya sudah kalap. Mata hatinya sudah buta. Ia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun pada lelaki yang selama ini menjadi ayahnya tersebut. Mas, teriak Rahmita memegangi lengan Gunadia yang berdarah. Ya ampun, Mas. Kita ke rumah sakit, ya, Mas. Nggak perlu. Nanti kalau aku sudah berhasil membalas anak itu baru pikirkan rumah sakit. Melihat bagaimana kemesraan Rahmita pada Gunadia membuat Mahesa muak. Ia pun kembali mengarahkan senjatanya tersebut tepat di kepala Gunadia. Senjata itu sudah akan ditarik pelatuknya. Namun tangan hangat seseorang menahannya. Jangan, Le. Ayo, kamu ikut Eyang dulu. Dialah Eyang Sastro. Ia berhasil membuat Mahesa menurut dan mengikutinya pergi dari sana. Tangan keriputnya berhasil menggamit tangan Mahesa bersamanya. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan tempat itu, Eyang Sastro menoleh pada Eyang Sasmita. Kesempatanmu masih ada satu kali, Sasmita. Pikirkan, lalu bertindaklah. Sa-1. Ruang kerja baca Eyang. Mahesa mendengarkan semua penjelasan dari Eyang Sastro sambil memandangi foto almarhum ibu kandungnya. Selama beberapa jam Mahesa dan Eyang Sastro berada di tempat itu. Dan Eyang Sastro menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Di sana, Mahesa masih diam. Berusaha menerima dan menelaah walau rasanya sangat sulit. Kamu tidak bisa melawan Gunadia sekarang, Mahesa. Dia bisa kembali mengincar Widya kalau kamu terlihat kembali bersama dia. Dia jelas tahu kelemahan kamu adalah mantan istri kamu itu. Kecuali kamu punya cara lain. Eyang akan melindungi kamu. Keterdiaman Mahesa membuat Eyang jelas mengerti jika putranya itu menyimpan banyak tanya. Kamu jelas tahu Gunadia bukanlah orang sembarangan. Koleganya banyak dan dia juga cerdik. Harus kita akui kalau dia memang pintar. Didikannya yang otoriter jelas turun ke kamu dan membuahkan hasil. Instingnya yang tajam juga jelas diajarkan olehmu. Terbukti sekarang bagaimana dia menjadikanmu seseorang yang mumpuni di segala bidang. Baik itu bidang kedokteran maupun bisnis. Sebelum dia mengetahui semua ini, ada sisi baik dalam dirinya bahwa kamu adalah putra yang sepatutnya dibanggakan. Kamu harus dibentuk dan dijadikan seorang pemimpin yang kuat. Itu sebabnya, Eyang menukarmu saat itu. Selain agar Eyang mudah mengawasimu, juga karena Gunadia sangat menginginkan anak laki-laki yang malangnya saat itu meninggal dunia bertepatan dengan kamu yang juga lahir ke dunia. Kalau ibumu tidak meninggal, pasti Eyang akan tetap membiarkan pengasuhan berada di tangannya. Namun, semuanya jalannya berbeda. Nyatanya trik Eyang berhasil saat itu. Gunadia dan Indah sangat bahagia karena hadirnya kamu, Mahesa. Juga kakak-kakakmu. Tidak ada yang menganggapmu bukan sekandung mereka, bahkan sampai sekarang pasti mereka menolak untuk mengakui bahwa kamu bukan sedarah dengan mereka. Eyang Sastro menjeda kalimatnya. Mengambil napas untuk mengisi rongga dadanya dengan oksigen yang terasa semakin menyusut. Selama ini semua perusahaan Eyang di bawah kendalinya. Eyang memang memberikannya kepercayaan penuh sebab memang tidak menyangka akan terjadi hal yang seperti ini. Bahkan beberapa bulan terakhir ini Eyang baru tahu kalau semua aset bahkan sudah berbalik nama atas namanya. Eyang rasa, sejak dia menyadari posisinya dan tahu kamu bukan anaknya, dia segera bertindak. Terlebih tahu Jingga adalah anak kandungnya bersama Rahmita. Tidak ada hal yang pasti bisa dia pikirkan kecuali membalik namakan semua aset dengan caranya yang licik. Eyang menandatangani beberapa berkas persetujuan kerjasama. Salah Eyang tidak membacanya dengan teliti bahwa banyak berkas pemindahan nama. Padahal awalnya Eyang ingin membagi rata antara kamu dan Gunadia.
Sebab jelas aset yang Gunadia miliki akan dibagikan ke kamu dan kakak-kakakmu. Seperti itulah angan-angan ayahmu itu sebelumnya. Tapi jelas semua itu berubah. Yang ada di dalam pikirannya pasti hanya ingin merampas semua milik kamu karena rasa sakit hatinya terhadap Eyang dan juga kamu. Kembali Eyang Sastro menjeda kalimatnya. Membiarkan putranya itu mencerna semuanya. Sebelum kemudian kembali bersuara. Sekarang, kamu juga memiliki aset yang cukup besar, Mahesa milik ibumu, jatah dari keluarga Wiguna. Walau tidak sebesar milik Eyang. Tapi bisa kamu pergunakan dan kembangkan dengan baik. Terkait semua harta Eyang yang kini berada dalam kendali Gunadia, Eyang akan memikirkannya. Tapi untuk saat ini, melawannya dengan terang-terangan adalah jalan yang salah. Posisimu belum sekuat dia. Pengalamanmu belum sebaik Gunadia. Dia bahkan berpikir untuk menguras semua harta yang jelas sudah itu adalah milikmu. Gunadia berencana untuk melemahkanmu dan mengendalikanmu. Jelas itu tujuannya. Agar kamu tidak bisa apa-apa. Agar kamu bisa memenuhi keinginannya. Dan yang jelas, agar kamu bisa menjadi suami dari putrinya. Dia ingin menebus semua rasa bersalahnya. Mahesa sama sekali tidak memberikan suaranya saat Eyang menjelaskan semuanya. Ia tidak lagi ingin banyak bicara. Tujuanmu saat itu membiarkan Rahmita dan Sasmita tinggal di rumah ini, selesaikanlah jika ingin kamu selesaikan, dan juga Gunadia, Eyang masih memikirkan bagaimana caranya agar semua bisa kembali sebab pasti saat ini dia sudah lebih waspada. Eyang masih memiliki kendali walau tidak sebesar itu. Eyang akan melindungimu, Mahesa. Mahesa berpikir sejenak. Jelas otaknya tidak diam saja. Pertama-tama, jelas ia harus mengamankan ayahnya ini. Pergi ke tempat Eyang Wiguna sekarang. Bapak akan lebih aman di sana untuk saat ini. Sepasang mata Eyang Sastro menguidia. Entah kenapa merasakan perasaan haru. Ja tidak menyuruhnya. Mahesa untuk memanggilnya dengan sebutan ayah sebab tidak ingin putranya itu canggung. Jelas ini tentang kebiasaan. Mahesa tidak akan biasa. Tapi nyatanya lelaki itu memiliki inisiatif sendiri. Ternyata ia diakui. Widya, jelas ia menyadari sifat murah hatinya itu berasal dari istrinya. Perempuan itu sudah mengajarkan banyak hal pada putranya tersebut. Sebab ia tahu Mahesa orang yang tidak mudah bernegosiasi. Jelas didikan otoriter dari Gunadia membentuknya menjadi karakter yang keras dan tegas. Rasa menerima dan memaafkan tidak akan mudah ia lakukan. Sebab Gunadia pun seperti itu. Pendendam. Ia tidak segan mematikan lawannya jika memang sudah terusik kepentingannya. Bapak akan pergi ke sana. Sekarang, Pak. Tolong sekarang juga. Untuk sejenak sepasang mata itu saling bertatapan. Eyang Sastro seolah tahu apa yang Mahesa rencanakan. XX. Setelah memastikan Eyang Sastro dibawa pergi oleh orang kepercayaannya ke tempat Eyang Wiguna, Mahesa menuju ke kamar ibunya. Di sana jelas ada Ranti dan Anggi. Juga suaminya. Bi, ucap Mama Indah langsung berhambur memeluk tubuh Mahesa. Kamu anak Mama, Mahesa kamu anak Mama. Semua yang dikatakan papa kamu itu tidak benar. Dia cuma sedang marah. Dia cuma sedang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Mama Indah menangis terseduh-seduh sambil memeluk erat tubuh Mahesa. Sungguh, ia begitu takut kehilangan Mahesa. Bagaimanapun lelaki ini adalah putranya. Ia menyayanginya dengan begitu tulus tanpa ada dusta. Mahesa membalas pelukan itu. Mengusap punggung ibunya itu dengan lembut. Iya, Ma. Mahesa anak Mama. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Anggi dan Ranti juga langsung ikut bergabung. Mereka melingkupi ibu dan adik mereka. Mbak nggak mau punya adik yang lain, Mahesa Mbak maunya kamu aja. Cuma kamu adik Mbak. Anggi bahkan sudah sesenggukan. Ia tidak rela menerima fakta bahwa Mahesa bukanlah adiknya. Jelas ia bahkan tidak bisa menerima
bahwa malah Jinggalah yang menjadi adik mereka. Mbak juga, Mahesa kamu adik Mbak. Cuma kamu adik Mbak. Ranti di sana juga sudah menangis semakin pilu. Hatinya juga merasakan kesakitan yang sama. Mahesa pun mengurai pelukannya. Menangkup wajah Mama Indah yang sudah sangat sembab. Mengusap pipinya yang basah lalu mengecup kening perempuan yang selama ini sudah mempahkan kasih sayangnya untuknya. Ia tahu ibunya itu sangat terluka. Widya, isak Mama Indah kembali menangis. Mama sampai nggak tahu gimana sakitnya jadi dia, Mahesa dia pasti sakit banget. Dia pasti hancur-hancuran selama di sini, Mahesa baru seperti ini saja, Mama rasanya udah nggak sanggup. Gimana dia? Hati Mahesa berdenyut. Hanya mendengar orang lain menyebut nama perempuan itu saja sudah membuatnya tidak karuan. Ia sungguh-sungguh tidak tahu akan bagaimana setelah ini hidupnya tanpa wanita itu. Rasanya gamang. Tapi ia harus menyelesaikan semua urusannya saat ini. Mama pengen ketemu dia, Mahesa Mama pengen minta maaf. Mama pengen peluk dia. Kalau perlu Mama sujud di kaki dia buat minta maaf. Ini pasti karma yang harus Mama terima. Mahesa menghela napasnya pelan. Jelas rasa bersalah akan merongrong ibunya ini. Widya udah tenang sekarang, Ma. Mungkin lain waktu, bukan saat ini. Mama Indah cukup mengerti. Mama Indah cukup tahu diri. Ia pun jelas tidak memaksa putranya itu. Setelah momen haru itu, mereka duduk bersama di sofa yang ada di kamar Mama Indah. Mas Mahendra, saya titip mama saya di rumah Mama Mas untuk sementara waktu. Anton Mahendra, suami Anggi tersebut mengernyit. Sebagai lelaki, ia jelas bisa menangkap bahwa Mahesa tengah memiliki rencana. Apa rencana kamu, Mahesa? Ruang keluarga. Kamu pasti banyak kolega di rumah sakit itu, Mas. Gampanglah kalau cuma mau bikin Widya keguguran. Udah nggak waras kamu Rahmita. Buat apa kita melakukan hal itu? Kenapa kita harus membuat Widya keguguran? Semua harta sastro bahkan sudah berada di tanganku. Milik Mahesa tentu tidak bisa aku ganggu. Rahmita pun berdecak tidak suka. Kamu ini gimana sih, Mas? Jingga itu udah ngelahirin anak-anaknya Mahesa. Ya, walaupun pada akhirnya meninggal, seenggaknya Jingga harus dapat jatahnya. Gimana pun, Jingga udah ngasih anak buat Mahesa. Kita harus perjuangkan dong hak dia. Gunadia pun menghela napasnya. Luka tembak di lengannya ini sungguh sakit luar biasa. Tapi Rahmita malah sempat-sempatnya membahas harta dengan Gunadia. Aku tahu. Tapi yang dari sastro sudah sangat cukup, untuk apa melukai janin yang tidak berdosa. Rahmita berdecak geram mendengar ucapan dari Gunadia. Terdengar pasrah dan tidak ingin memperjuangkan yang menurutnya adalah hak dari Jingga. Kalau kamu nggak mau lakuin itu, biar aku saja yang bikin rencananya, Mas. Aku nggak rela kalau Mahesa punya anak dari perempuan itu. Aku nggak rela kalau pada akhirnya Jingga yang harus menderita. Jelas dia nggak akan dapat apa-apa, Mas. Mahesa pasti ngasih semua bagiannya ke Widya dan anak-anaknya. Pokoknya aku nggak rela. Jingga pasti sakit hati walau dia diem nggak nuntut. Perempuan mana yang rela suaminya malah berbuat tidak adil seperti itu, Mas? Rahmita mendesah kasar melihat respon Gunatnya. Lelaki itu terkesan pasif. Kamu harus sadar, Mas. Anak perempuan kamu itu ditalak berkali-kali di depan semua orang. Jelas itu adalah aib. Tega sekali laki jaki itu membuat anakku menderita. Padahal Jingga sudah sangat tulus pada dia. Anakku di sini adalah korban. Pokoknya dia harus bahagia setelah penderitaan berkepanjangan yang dia alami. Gunadia semakin dibuat pusing oleh kemauan Rahmita. Sedari kemarin perempuan itu mendesaknya untuk merencanakan bagian ini. Rahmita berambisi untuk menguasai milik Mahesa. Ia bahkan ingin menguasai harta sastro tanpa ingin membaginya sedikit pun pada siapapun. Ya, jelas ia memiliki andil besar dalam sikap Gunadia.
Ia berhasil mempengaruhi suaminya itu untuk memusuhi semuanya. Ia berhasil menyiramkan bensin pada api yang sedang berkobar. Kini, lelaki itu merasakan kebencian pada keluarganya sendiri. Hanya dirinya saja yang menjadi penguat lelaki itu untuk melakukan hal yang dibenci keluarganya sendiri. Gunadia pun berdecak keras. Mau tidak mau ia menuruti permintaan Rahmita. Ia pun sedikit menunduk. Membiarkan perempuan untuk membisikkan sesuatu ke telinganya. Aku punya akses di rumah sakit itu. Aku punya kenalan yang bisa kita bayar. Kamu yakin itu akan berhasil? Rahmita mengangguk penuh semangat. Ia benar-benar ingin menghancurkan Widya. Entah kenapa kebenciannya itu sangat mengakar kuat dalam dadanya. Terlebih saat mengingat bagaimana mantan istri Mahesa itu menghajarnya sedemikian rupa sampai babak belur. Pasti berhasil, Mas. Aku jamin. Sekarang, ayo kita ke rumah sakit dulu. Kita obati luka kamu ini dulu. Ya. Rahmita dan Gunadia pun beranjak pergi dari tempatnya. Tanpa mereka sadari semua percakapan itu didengarkan oleh sepasang telinga Mahesa yang sedari tadi mengintai. Ya, ia mengawasi gerak-gerik dua manusia terkutuk itu sebab jelas ingin tahu apa tujuan mereka selanjutnya. Karena dia yakin, dua orang jahat itu tidak akan cukup berhenti sampai di sana. Pa, ayo. Jingga tiba-tiba masuk ke dalam rumah dari arah luar. Ia langsung memapah Gunadia untuk membantunya menuju mobil yang sudah dipersiapkan oleh sang supir. Melihat semua orang sudah pergi, Mahesa langsung menuju dapur. Ia menemui Bosum. Loh, Den. Belum tidur? Belum, Bo. Ucap Mahesa sekenanya. Bo, saya ingin bicara sesuatu. Bosumi mulai serius. Ia pun meninggalkan pekerjaannya dan langsung fokus pada Mahesa. Ya, Den. Silahkan saja. Bo akan mendengarkannya. Mahesa tampak menghela napasnya pelan. Sesaat kemudian ia pun mulai berbicara. Besok, tolong kasih tahu ke semua pegawai untuk mudik dulu, Bo. Suruh pulang semua pekerja tanpa kecuali. Saya akan tetap menggaji penuh bayaran kalian bulan berikutnya. Tidak masalah. Berkumpullah dulu dengan keluarga kalian. Manfaatkan liburan itu dengan sebaik mungkin. Bosumi tampak panik. Jelas gelisah mendengar ucapan Mahesa. Tetapi, Den. Mohon maaf. Tumben sekali, Den. Apa ada masalah? Tidak, Bo. Saya hanya ingin kalian menikmati kebersamaan dengan keluarga. Hanya itu. Bosumi pun tidak lagi membantah. Ia tahu bagaimana kondisi Mahesa saat ini. Ia tidak ingin menambah beban dengan berbagai pertanyaan. Ia pun enggan mendebatnya lagi. Sebagai seseorang yang sudah dekat dengan Mahesa, perempuan parubaya itu kemudian membawa tangannya untuk mengusap lembut lengan Mahesa. Apapun yang terjadi, jangan lupa sholat, ya, Den. Karena sholatlah hidup kita bisa selamat. Yang terpenting Aden harus semangat. Ingatlah, banyak yang sayang sama Aden. Mahesa pun mengukir senyum tipis di wajahnya. Iya, Bo. Terima kasih. Bosumi pun balas mengembangkan senyumnya, kemudian melanjutkan pekerjaannya yang tersisa. Setelah memberikan instruksi itu, Mahesa pun bergegas keluar dari rumah. Ia langsung mengendarai mobilnya keluar dari rumah. Ia bahkan tidak tahu kemana arah ia akan pergi. Namun pada akhirnya, setelah berjam-jam berputar-putar, rumah sakit tempat Widya dirawat adalah tujuan utamanya. Ia pun memarkirkan mobilnya di sana, berdiam diri untuk beberapa saat. Sebelum kemudian memutuskan untuk turun dari sana dan memastikan keadaan Widyanya. Demi apapun, ia hanya bisa memandangi sosok cantik itu dari balik kaca. Hatinya merasa lega sebab ia terlihat baik-baik saja. Perempuan itu tampak sedang bersenda gurau dengan adik dan kakaknya. Entah sampai kapan ia harus menahan rasa rindunya yang sangat mendesak ini.
Entah sampai kapan ia harus menahan semua himpitan ini, rasanya ia nyaris gila. Gila sebab kejadian tidak masuk akal ini mengganggu hidupnya hampir setiap hari. Mungkinkah ia masih bisa berharap badai ini cepat berlalu? Sejenak berada di dalam sana, ia bisa melihat Anggun yang hendak keluar dari ruangan. Ia segera berbalik dan berjalan pergi dari sana. Ia jelas tidak ingin Anggun kembali mengamuk ketika melihatnya. Ia pun memutuskan kembali menuju mobilnya, meraih ponsel yang ada di dalam saku celananya dan mendial nomor seseorang di sana. Mas Hanggara, tolong kamar VVIP 103. Jangan biarkan sembarangan orang masuk ke sana. Siapapun itu. Saya akan mengirimkan perawat dan dokter kepercayaan saya. Selain mereka, tolong larang masuk. Seseorang di seberang sana langsung menjawab. Kenapa memangnya? Mahesa, apa ada yang bahaya? Ya, Mas. Nanti saya jelaskan saat ketemu. Sebelumnya, makasih untuk bantuannya. Ya, Mahesa, sama-sama. Mahesa pun kembali melangkahkan kakinya menuju mobil. Jelas tujuannya saat ini adalah apartemen. Namun belum sampai ia menghidupkan mesin, seseorang sudah masuk ke dalam mobilnya dan duduk di sebelah. Mahesa langsung menaruh seluruh atensinya pada sosok tersebut. Lelaki dengan masker dan topi itu melepaskan seluruh atributnya. Kamu akan butuh bantuan untuk menyelesaikan semua masalahmu itu, Mas. Mari kita selesaikan sama-sama.